Ratusan tenaga kerja wanita TKW di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor Dinsosnaker Trans Indramayu. Dalam orasinya, massa menuntut agar pemerintah memberantas trafficking dan kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di sejumlah negara. Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia menuntut agar pemerintah daerah Indramayu mengambil sikap hukum yang tegas kepada pihak sponsor serta mencabut moratorium pengiriman TKI di beberapa negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Oman. Massa juga membawa sebuah foto TKW yang telah hilang kontak selama 20 tahun, Jauria, TKW asal desa Bango 2, Indramayu. Pihak keluarga berharap pemerintah dapat mengambil sikap dan memulangkannya. Akibat aksi demonstrasi ini, jalan protokol kota Indramayu mengalami kemacetan panjang. Rata-rata berpendidikan rendah, makanya juga sangat. Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Wawan. Pak Wawan, kalau tadi kita menyaksikan komentar dari Kadif Humas Mabes Polri, Pak Awis Tiono, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita meminta kewaspadaan masyarakat, masyarakat yang di Tangerang Selatan khususnya di TKP tadi sebenarnya sudah mendudukan pelaku terduga teroris, sudah ditanyai. Tetapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk bisa lebih tajam mengenali bahaya terduga teroris di lingkungan masyarakat sekitar? Ya, memang ini dilema. Kalau dia pemilik kontrakan terlalu streng, orang nggak ada yang kontrak itu kan. Terlalu, sehingga belum ada bukti misalnya langsung dicurigai. Sehingga akhirnya ya dia juga tidak enak gitu ya. Akan tetapi memang wajib lapor ini penting. Artinya KTP harus diminta ya. Kemudian kegiatan sehari-hari meskipun kita juga tidak seolah-olah memata-matai itu tidak, tapi kita harus jelas siapa dia. Meskipun dia pengakuan sebagai Gojek dan sebagainya, awal-awalnya itu memang mereka pandai menyembunyikan diri dan pergaulan juga sangat baik gitu ya. Dan tutur kata juga baik karena memang dalam posisi kamuflase gitu kan. Kalau belum dia sudah menunjukkan arogan dan sebagainya, orang antipati udah dikebut. Mereka tertutup, mereka kurang bersosialisasi. Ini sudah menjadi question mark yang cukup besar yang perlu diketahui. Karena tingkah lakunya mesti berbeda. Karena ada sesuatu yang disembunyikan, tidak fair, dan mesti biasanya mengambil jarak dengan masyarakat. Kemudian ketemu kelompok tertentu, terus datang juga langsung masuk. Biasanya seperti itu, bahkan sandal pun dibawa masuk. Kalau ada kendaraan diupayakan juga masuk, dikunci juga dari luar. Ini gejala-gejala yang ada. Rata-rata memang terkuak setelah ada yang bocor dari tempat lain gitu ya. Tapi diharapkan dengan kondisi yang seperti ini, kita kan sudah 1 dekade lebih ada ancaman-ancaman seperti itu. Oleh karenanya ini harus juga masyarakat itu menyadari kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, mari bareng-bareng ciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang cerdas, lingkungan yang juga aware terhadap segala ancaman yang datang. Oleh karena itu perlu sense, dan di sini perlu ada tokoh masyarakat yang setiap kali mengajak, mengingatkan, dekat, kan seperti itu. Supaya deteksi dini dan cegah dini bisa terwujud. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Kita harapkan memang dalam beberapa hari ke depan sampai pergantian tahun yang memang menjadi momen-momen rawan tidak akan terjadi apa-apa karena memang sudah diantisipasi. Terima kasih Pak Wawan Purwanto untuk waktunya bersama kami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyita sejumlah dokumen pribadi milik Rahmawati Soekarno Putri. Penyitaan dilakukan dalam penggeledahan di kediaman Rahmawati di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satu dokumen yang disita dari kediaman Rahmawati merupakan naskah kajian ilmiah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan selama 6 jam terkait dugaan makar. Dokumen yang disita naskah kajian ilmiah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan teratas elektabilitas Cagup-Cawagup DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah warga Jakarta tidak terlalu terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang tengah dihadapi Ahok? Rekan saya Saiku Bagawi akan membedahnya lebih dalam untuk Anda. Silakan Saiku. Ya, Sylvia, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan masalah hasil survei belakangan ini. Terutama ketika Ahok ditersangkakan sejak pada tanggal 16 November, kemudian berkembang sampai hari ini, terakhir pada tanggal 13 Desember kemarin, Ahok kemudian didudukkan di meja terdakwa. Lantas bagaimana dengan peta elektabilitas Ahok setelah dengan fakta yang semacam itu? Menunjukkan bahwa elektabilitas calon ini apakah kemudian tergerus dengan pasal penistaannya dialamatkan kepada Ahok. Yang kedua, bagaimana dengan kandidat lainnya yang menjadi pesaing Ahok, yaitu pasangan AHY dan pasangan Anies Baswedan. Misalnya bagaimana memobilisasi atau mengkapitalisasi sehingga katakan bisa mengurus elektabilitas Ahok. Ini memang menjadi pertarungan yang menarik, katakan menjelang sampai Februari 2017 mendatang. Seperti Anda saksikan di layar ini, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang baru dirilis pada hari ini, dan ini survei berdasarkan pada kemampuan untuk melakukan survei responden ini pada sejak awal Desember ini, terlihat bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama, terutama katakan ini kita fokuskan pada masalah calon gubernurnya sendiri, Ahok memperoleh 32,9%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 20,1%, kemudian Anies Baswedan 23,2%. Sekali lagi ini dengan catatan bahwa margin error masih berkisar pada pusaran 3,5%. Di samping itu masih ada orang yang belum menentukan pilihan sampai saat ini. Kalau misalnya Pilkada Jakarta dilaksanakan pada hari ini ada sekitar 18,8%. Yang menarik adalah bahwa elektabilitas Ahok ini bergerak naik semenjak kasus ini bergulir dari katakan 3 bulan lalu, 2 bulan 3 bulannya lalu, kemudian setelah Ahok dinyatakan sebagai tersangka pada 16 November. Pada November, elektabilitas Ahok masih kalah dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Tapi dalam rentang waktu 1 bulan, ketika euforia masyarakat begitu besar dengan kasus ini, ada beberapa hal yang menarik soal masalah bagaimana elektabilitas ini berkaitan dengan pasal penistaan agama. Kita coba lihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ucapan Ahok yang menistakan agama, sejauh mana masyarakat percaya apakah kemudian Ahok melakukan penistaan agama. Di sini disebutkan bahwa hasil surveinya menyebutkan pada awalnya masyarakat begitu tinggi percaya bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, 62,62%. Kemudian pada bulan Desember malah turun menjadi sekitar 54%. Apakah kemudian bagaimana dengan peta yang tidak, ini juga dilihat bahwa apakah mereka percaya Ahok tidak melakukan penistaan agama, justru malah kemudian mereka yakin Ahok tidak melakukan penistaan agama semakin naik pada bulan Desember 2017, pada 2016 ini. Survei ini bermaksud memang secara proporsional, kredibel, mengambil sampel sekitar 800 responden di Jakarta. Kita lihat pada grafik berikutnya. Di sini, pernahkah Anda menonton video rekaman Ahok yang pernah diunggah oleh katakan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu? Pada awalnya, pada bulan November, masyarakat cukup rendah. Tidak terlalu antusias untuk menyaksikan video yang menjadi heboh, yang kemudian menjadi viral, yang kemudian menjadi perbincangan, dan kemudian mengantarkan Ahok ke kursi terdakwa pada tanggal 13 Desember lalu. Di sini terlihat bahwa kemudian masyarakat penasaran dalam tanda petik untuk bisa mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari video itu. Apakah betul-betul video itu Ahok melakukan penistaan atau kemudian ada semacam stigma tertentu. Di sini terlihat bahwa kemudian hasilnya masyarakat telah menyaksikan hasil video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta maupun kemudian video yang kemudian sudah dicuplik oleh katakan Buniyani yang kemudian menjadi viral belakangan ini. Kemudian ada lagi soal hasil rekaman video berikutnya, soal masalah apakah kemudian pengadilan
Kita lihat berikutnya. Masalah Ahok meminta maaf. Apakah kemudian yakin dengan berkali-kali Ahok di Lembang di beberapa kesempatan meminta maaf secara terus terang, baik melalui media maupun media elektronik maupun melalui katakan Twitternya, masyarakat akhirnya lebih banyak memilih bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan meminta maaf itu dilakukan secara tulus pada November dibandingkan dengan Desember justru semakin naik. Kemudian pada grafik berikutnya lagi, percaya pengadilan. Ini menarik sekali. Apakah kemudian masyarakat percaya apapun hasil keputusan sidang Ahok nantinya? Apakah kemudian Ahok dihukum bersalah atau tidak bersalah? 79% masyarakat Jakarta khususnya percaya apapun yang akan diputuskan oleh pengadilan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta Utara memutus tentang perkara Ahok ini, mereka melihat bahwa pengadilan negeri Jakarta akan bersikap fair secara objektif. Ini sangat menarik, Sylvia. Jadi bagaimana kemudian ini bisa menjadi perbincangan diskursus yang menarik katakan belakangan ini sampai karena kemudian Ahok didudukan di penjara terdakwa ini. Menerima hasil keputusan pengadilan bahwa apapun hasilnya Ahok misalnya 71% di sini masyarakat yakin akan percaya apapun hasil pengadilannya. Kemudian hanya ada 6% masyarakat mempertanyakan kalau misalnya Ahok diputus bersalah, apakah kemudian mereka percaya? Yang 14% ini menyebutkan bahwa mereka tidak begitu percaya kalau kemudian Ahok dinyatakan tidak bersalah. Jadi pemirsa, ini menggambarkan apapun hasil survei ini, menggambarkan katakan fenomena Jakarta belakangan ini, terutama di dalam pertarungan pilkada di Jakarta, berkaitan dengan Ahok yang kemudian didudukan sampai ke kursi terdakwa. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilahkan antara pilkada DKI Jakarta dengan kasus hukum Ahok. Ini juga bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai masyarakat Jakarta dan warga Indonesia khususnya bisa menerima secara objektif apapun hasil pengadilan nanti. Demikian, Sylvia. Terima kasih Saiku Bagowi atas pemaparan Anda.